Ketika kita bertemu dengan Mas Bram, tentu perlu saya jelaskan dulu ke Pak Bram bahwa kita ini adalah komunitas yang sangat merindukan kehadiran Pak Bram beberapa hari yang lalu, karena kita merasakan bahwa dalam konstelasi politik yang kita ikuti beberapa bulan terakhir, ternyata Mas Bram kita lihat sebagai jawaban dari persoalan yang mungkin akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Agak berat memang diskusi ini kalau ini kita ajak sebagai forum berpikir, tapi suasananya kurang pas. Tapi mudah-mudahan tadi apa yang dinyanyikan oleh teman-teman dari paduan suara itu mendorong kita, memotivasi kita untuk tetap semangat. Tadi kita sudah berikan satu ulos kecil kepada Mas Bram di depan sana dan bertuliskan Horas Mas Bram. Itu berarti di dalamnya termasuk keselamatan dan kesuksesan. Saya kira kita berdoa supaya Mas Bram sukses. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu memang seperti yang saya katakan tadi bahwa mendiskusikan hal-hal yang berat tentang Jakarta, rasa-rasanya memang ada keterbatasan waktu juga. Jadi kalau bisa kita diskusi pada sore hari ini dengan Mas Bram ini yang ringan-ringan saja dulu, nggak usah yang terlalu berat-berat. Tapi bolehlah diantara kawan-kawan nanti menitipkan sesuatu kepada Mas Bram. Dan saya kira juga, ya Prof John Peris kenapa? Nggak usah yang berat-berat dulu Prof. Ya. Ini nanti Mas Bram juga pusing, ya kan? Masih banyak acara lagi nanti di tempat lain. Tentu saya tidak jelaskan lagi bahwa Yayasan Komunikasi Indonesia ini adalah yayasan yang kemudian dibentuk oleh Partai Kristen Indonesia dan kemudian berfusi kepada PDI dan kemudian menjadi PDI Perjuangan, Mas Bram. Seandainya Bang Sabam masih hidup, dia akan sangat senang melihat Mas Bram ada di tempat ini. Ya, juga ini juga adalah rumah dari Bang Alex Litai juga yang menjadi sekjen kemudian dari Partai PDI Perjuangan. Tentu kenapa saya harus katakan Bang Sabam akan sangat senang, karena saya lihat Bang Sabam masih tetap terus konsisten dalam perjuangan demokrasi kita. Dalam demokrasi yang babak belur sekarang ini, saya kira kalau ada Bang Sabam mungkin masih berbeda. Ya, tapi inilah khusus kepada DKI Jakarta. Masih DKI apa enggak saya kurang tahu juga, agak kurang jelas begitu kan, agak kurang jelas Mas Bram. Tentu kita bisa mendiskusikan Indonesia dalam konteks Jakarta. Saya kira ini harapan kita yang akan kita sampaikan, dan penting Mas Bram karena kami ini siap untuk mendukung Pak Bram. Apa yang harus kami lakukan Mas Bram supaya pikiran kami ini terwujud? Pikiran kami terwujud itu adalah Mas Bram menjadi gubernur DKI. Ya, kita sepakat ya. Kita dukung Mas Bram menjadi gubernur, gitu ya. Nah, jadi itu kerinduan kami Mas Bram, ketika kami bersedia. Seandainya tadi ini agak sorean dikit, banyak sekali yang menyesalkan perubahan acara itu memang Mas Bram. Seandainya jam 5 mungkin mereka akan pulang kerja, akan datang ke sini. Tapi tidak apa-apa, nanti kami akan sampaikan pesan-pesan Mas Bram kepada mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan menantikan apa yang akan disampaikan Mas Bram. Apakah itu bentuk perintah atau apapun namanya, supaya kita siap untuk mendengarkan Mas Bram. Siap ya? Oke, Mas Bram silakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bang Benaran Nainggolan yang saya hormati, Pak Ruben Sitorus, Bang John Peter Nainggolan, Prof Gebert, Pak Daniel Simanjuntak, Pak Abadi Nisohib, Bang Saur yang selalu masih rutin WA saya, Prof John Peris, dan juga saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, ketika saya mahasiswa dulu, saya termasuk dalam pelatihan teman-teman GMK. Itu di Bandung, saya yang mengisi. Saya masih ingat selalu 3 hal yang harus diajarkan kalau di kalangan mahasiswa GMK. Yang pertama adalah marturia, yang kedua koinonia, yang ketiga diakonia. Jadi dulu sebagai ketua Dewan Mahasiswa atau FKJ, saya selalu
modalnya 3 ini udah bisa ngomong 1 jam lebih lah. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh sangat gembira. Ini seperti di rumah saya sendiri karena hampir sebagian besar saya kenal dan hafal. Dan saya dengan Bang Abadi misalnya sampai hari ini partainya sama dan saya seumur hidup tidak akan pernah berubah partainya, dan saya juga sampai hari ini menjadi orang yang sehari-hari masih mendampingi Ibu Mega. Mungkin saya termasuk yang paling lama. Makanya saya sedikit cerita dan kemudian nanti apa yang akan kami lakukan dan apa yang saya perminta pertolongan dari abang-abang ini dan dari ibu-ibu sekalian. Saya tidak pernah berpikir sekalipun untuk menjadi calon gubernur. Berpikir aja enggak. Dan pasti Bang Abadi tahu saya termasuk orang yang juga nggak pernah sama sekali minta jabatan baik itu kepada Bu Mega maupun kepada Pak Jokowi. Waktu saya jadi wakil sekjen partai, waktu itu saya yang diminta oleh Bang Sabam untuk menyiapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Maka waktu itu duduklah saya, Bang Sabam, Pak Teo Safi'i, Imam Munjia, Tarto Sudiro, berlima. Yang 4 sudah umurnya agak sepuh-sepuh semua, baru saya yang relatif lebih muda. Dan sialnya nggak ada satupun yang tahu laptop. Jadi 4-4-nya ini nggak tahu laptop sama sekali, cuma saya yang tahu laptop. Waktu itu umur saya masih 33-34 tahun. Singkat cerita kita berkongres lah di Semarang. Saya belum kenal secara pribadi dengan Bu Mega pada waktu itu. Yang presentasi Pak Sabam dan Pak Teo Safi'i, anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Ributlah di floor karena ya beliau-beliau kan nggak pernah pakai yang namanya laptop. Presentasi kan masih nggak bisa. Waktu itu ibu agak marah-marah, ini siapa yang buat kok sampai yang senior-senior kok nggak bisa menerangkan. Akhirnya singkat cerita saya duduk di belakang, belum bisa duduk di depan, duduk paling belakang. Dipanggil lah oleh Pak Sabam, saya panggil Pak Sabam. Pram itu Bu yang bikin, suruh Pram ke depan. Saya terangkan, nggak sampai 45 menit akhirnya semuanya selesai, diketoklah yang itu menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan sampai dengan hari ini. Dan ketika penyusunan DPP partai pada waktu itu saya juga nggak berpikir sama sekali. Tiba-tiba saya hanya kan DPP PDI hanya 11 orang waktu itu. Sekjennya Pak Cipto, wakilnya Bang Mangara sama saya. Saya waktu itu belum kenal secara pribadi dengan Bu Mega. Saya hanya kenal kepada Pak Taufik karena saya membantu beliau. Dan itulah menjadi awal sampai hari ini saya tidak pernah putus dengan Ibu Mega sudah 27 tahun. Nah, kemarin ketika ditunjuk menjadi calon gubernur, saya juga sama sekali tidak menduga. Hari Senin jam 1 kurang seperempat saya ditelepon oleh Ibu diminta datang ke DPP. Begitu sampai saya langsung disalami tangannya, Pram, kamu saya tugaskan menjadi calon gubernur Jakarta. Mbak bercanda kan karena saya lama, saya sama beliau kan juga kalau berdua kadang-kadang ya kamu lu gue gitu. Mbak bercanda. Enggak, saya serius, saya menggunakan hak prerogatif saya. Kamu jadi calon gubernur. Nggak mau Mbak. Saya ini ketua umum Pak, nggak mau. Jadi kita berdua ada Ahok, ada Andika, ada Risma, ada Sekjen. Saya memang benar-benar nggak mau waktu itu. Tapi singkat cerita, saya tetap nggak mau. Saya akhirnya diminta nelpon istri saya juga nggak mau. Karena saya profesional, saya juga telepon Pak Jokowi. Apapun kan beliau presiden dan saya membantu beliau. Malah yang mendorong pertama kali Pak Jokowi ketawa. Udahlah maju aja Mas, itu amanah. Kenapa ini saya ceritakan di forum ini? Saya tahu teman-teman GMKI dan juga sebagian besar yang kemudian menjadi PDI Perjuangan adalah para petarung di dalam partai. Dan saya cukup dekat dengan teman-teman, kalau di partai dengan teman-teman ini kan saya dengan Bang Abadi, Bang Mangara, dan sebagainya saya sangat dekat sekali, termasuk Bang Sabam. Jadi dalam hal-hal seperti ini memang kadang-kadang tidak direncanakan. Ketika disurvei pada waktu itu, saya masih 0%, gimana nggak 0%? 10 tahun nggak pernah mau muncul di TV.
Beda ketika dulu saya masih menjadi sekjen, masih menjadi pimpinan DPR, saya terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pasti beda. Karena 10 tahun di era pemerintahan Pak Jokowi betul-betul saya penjaga dapur. Makanya saya tahu banyak hal yang jadi. Kenapa ini saya ceritakan? Saya ini adalah petarung. Begitu saya sudah mengiyakan oleh Ibu, maka saya fight betul. Pasti nih saudara-saudara sekalian, abang-abangku ini nggak nyangka setiap hari saya keliling 11 titik. Kayak kemarin mulai jam 6 pagi, setengah 6 pagi sudah di GBK, baru selesai jam 11 malam, setengah 12 pulang pagi-pagi sudah. Kalau dilihat pergerakan saya dengan calon yang lain, saya juga kaget. Kemarin kan dirilis oleh Bawaslu. Saya hampir 79 titik, yang lain baru 20-an. Dan saya yang seperti itu tidak menggoyahkan saya. Kalau dulu di survei nggak ada, tiba-tiba di survei pada tanggal 6 September, survei pertama kali saya juga nggak tahu siapa yang survei pada waktu itu. Tiba-tiba 28,1. Poll tracking tiba-tiba 31. Carta politika tiba-tiba 3,5. Kesimpulan saya, kenapa ini bisa? Satu, karena faktor Bang Dul. Harus diakui, Dul ini memang sudah punya nama besar. Yang kedua, karena saya rajin. Saya door to door. Setiap hari saya keliling, nggak putus-putus. Sampai suara saya hilang, ini baru muncul lagi. Tadi karena minum kopi, biasanya udah hilang lagi suara. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, apapun dalam pilkada ini untuk gubernur ini, Jakarta sekarang sudah tenang, sehingga proses pembelahan yang terjadi pada seperti yang lalu tidak terjadi, dan saya akan menjaga itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya pribadi, alhamdulillah saya ini diterima di semua golongan. Contoh pada hari ini, tadi sebelum Jumatan saya diterima oleh Majelis Ulama Indonesia, lengkap. Setelah Jumatan saya diterima oleh Monsinyur Suharyo dan juga lengkap oleh para romonya. Hari ini di GMKI dan nanti di kalangan yang lain. Kenapa ini bisa saya lakukan? Karena memang saya dalam pilihan berpolitik itu lebih politik yang dialogis, yang mencerdaskan, tidak lagi politik yang pokok gitu. Nah, yang saya gembira mudah-mudahan kalau dipotret hari ini pasti sudah sangat berbeda. Apalagi setelah debat kemarin dan apresiasi publik di dalam debat juga luar biasa. Maka dengan demikian hal-hal apa yang akan kami lakukan untuk bisa menarik publik? Karena kebetulan saya juga kaget ketika debat sampai ada salah satu pasangan calon Bang Dharma yang kemudian mengatakan saya ini dulu dibantu oleh Mas Pram dari, memang betul dari bintang 1, bintang 2, bintang 3 memang saya bantu. Tapi yang saya nggak mau dan nggak terima itu dia bilang mencalonkan, enggak lah. Saya dalam ini kebetulan di GMKI saya bicara apa adanya. Saya sebenarnya kemarin saja, kalau saya masih bisa menolak Ibu pasti saya menolak. Tapi karena sudah nggak bisa, ruangnya nggak ada, dan saya mengiyakan dan saya fight untuk itu. Dan saya yang berikutnya saya mohon bagi teman-teman GMKI, apapun ini kan pasti teman-teman udah tahu track record saya. Perjalanan panjang saya bersama saudara-saudara sekalian selama ini untuk menjaga nama baik dan sebagainya. Praktis saya tidak pernah punya beban hal yang berkaitan untuk menjaga nama baik. Dan setiap pekerjaan yang saya jalani relatif semuanya berlangsung dengan baik. Bahkan ketika kemarin saya harus meninggalkan sekretaris kabinet, kemudian sekretaris kabinet, hampir separuh lebih orang menangis karena pas saya betul-betul bekerja dengan hati bersama mereka. Maka untuk itu, karena ini calonnya ada 3, saya di GMKI saya betul-betul minta dibantu, ditolong untuk bicara dengan kalangan GMKI dan hal-hal yang berhubungan dengan GMKI. Sebab kalau GMKI ini sudah berpihak, biasanya pasti menang. Cuma problemnya kalau GMKI berantem di antara GMKI sendiri, kita yang pusing. Kan itu ciri khas GMKI itu nggak beda sama PDI Perjuangan. Kalau nggak ada lawan, temennya sendiri jadi lawan. Dan itu ada di GMKI sendiri. Jadi kan udah hafal banget lah. Persis. Siapa tuh Kak? Saya udah dikasih ingat.
Boleh 7 menit lagi ya, 7 menit. Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf ada acara di Jakarta Selatan. Tapi intinya begini, saya minta dibantu, saya minta ditolong, dan saya akan bekerja keras untuk itu. Dan saya bersyukur saya bisa diterima oleh semua kalangan. Bahkan Nadatul Ulama Muhammadiyah yang saya kunjungi, dari wajah-wajahnya termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk tadi dengan Monsinyur Suharyo, para romo yang hadir, rasanya saya ini relatif bisa diterima karena saya memang di dalam pilihan politik saya lebih banyak mengerjakan yang merangkul. Bahkan kalau dilihat ketika saya berkeliling pada tokoh-tokoh yang ada, termasuk salah satunya pada Pak SBY, calon-calon yang lain nggak boleh ambil video. Saya boleh ambil video, bahkan ketika saya datang saya langsung dipeluk. Ini sahabat saya. Memang ketika Bu Mega 10 tahun dengan Pak SBY kita di oposisi, saya lah yang ditugaskan Ibu yang berkomunikasi dengan Pak SBY. Termasuk dengan ya Pak Jokowi pasti, dan Pak Prabowo juga pasti. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi hal yang menguntungkan bagi saya pribadi. Saya bisa diterima oleh semuanya, tetapi juga perlu kerja keras. Karena perbedaannya awalnya itu mereka ada di angka 65%, kita 0%. Sekarang kita udah naik terus. Kalau dilihat di big data sih udah di atas 40% di big data. Tapi mudah-mudahan masih ada 2 debat lagi. Saya meyakini kalau debat itu ya menjadi panggung kita. Karena apa? Selama 10 tahun saya menyiapkan dapur, urusan KRL, MRT, LRT, Transjakarta, dan juga urusan-urusan yang prinsip seperti kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, lansia, Jumantik, Jasa Wisma, dan lain-lain. Terus terang saya terlibat dan saya menyiapkan. Sehingga secara substansi materi di debat saya tidak khawatir. Kritik banyak orang kepada saya karena saya kelihatan capek. Memang saya capek. Adalah gak senyum. Yang kedua adalah wajah saya kelihatan capek. Tapi nggak apa-apa. Seringkali wajah capek juga diperlukan untuk menunjukkan kesungguhan kita. Saya dulu kalau Bang Abadi datang wajahnya capek, itu kasihan juga lah. Saya juga melihat Bang Abadi waktu itu. Terakhir dari saya sekalian, Prof, saya mohon dibantu, saya mohon disupport, dan saya untuk urusan yang berkaitan dengan apa yang menjadi semangat dasar GMKI pasti saya tidak berbeda, karena bagi saya ya kebetulan keluarga saya juga multikultur, multi religion, jadi biasa-biasa aja. Kemajumukan itu ada dalam diri saya, sehingga saya di dalam Pilgub ini betul-betul ingin memberikan warna yang baru. Bahkan saya nggak pernah lihat calon lain itu kampanyenya apa, ininya apa, saya nggak pernah lihat sama sekali, supaya tidak mengganggu pikiran saya. Bahkan ketika saya di framing, kan sempat ada framing bahwa saya anti-Islam gitu, langsung saya tantang, gimana kalau diadakan aja lomba baca Al-Quran ngaji, karena walaupun begini-begini kecil saya juga di Lirboyo kan gitu. Jadi itulah yang ada pada diri saya. Sekali lagi saya terima kasih. Mohon disupport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.